Yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Jadi pada setiap kata di awal kalimat, huruf pertama itu harus huruf besar. Contohnya, mereka menikmati indahnya pemandangan bulan purnama. Nah, karena mereka ini adalah kata pertama di awal kalimat, jadi M-nya harus huruf besar. Yang kedua, huruf kapital itu digunakan pada kalimat petikan langsung. Nah, contohnya adalah ibu berkata, "Pergilah ke warung." Jadi, setelah tanda petik itu adalah kata pergi. Jadi P-nya itu harus huruf besar karena dia adalah kata pertama setelah petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai kata yang berhubungan dengan ungkapan Tuhan, agama, ataupun kitab suci. Jadi contohnya, kalau misalnya kita mau tulis Tuhan, T-nya itu harus besar. Terus kita mau tulis Allah, A-nya itu harus besar. Kita mau tulis Roh Kudus, R-nya juga harus besar. Nah, kalau misalnya kita mau menulis setiap nama-nama kitab suci, setiap agama itu juga harus besar. Misalnya Alkitab, A-nya harus besar. Al-Quran, A-nya juga harus besar. Kemudian Weda, W-nya juga harus besar untuk agama Hindu. Dan Tripitaka untuk agama Buddha juga harus besar huruf T-nya. Dan Sisuwuji juga harus besar tulisan S-nya dan W-nya yang untuk agama Konghucu. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai penulisan gelar kehormatan, gelar keturunan, dan juga gelar keagamaan. Nah, contohnya kalau gelar keagamaan itu Nabi Isa. Nah, M-nya itu harus besar karena itu adalah sebuah gelar dari keagamaan, dan Isa itu karena dia nama orang, jadi itu juga harus besar. Kemudian yang gelar keturunan itu Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng ini karena nama gelar sebuah keturunan, jadi R-nya besar, A-nya besar, dan Kartininya ini karena dia nama orang, jadi juga harus besar. Kemudian ada Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini juga nama gelar. Jadi S-nya itu harus besar dan A untuk agungnya pun harus besar. Yang keenam, huruf kapital digunakan untuk unsur nama orang. Jadi misalnya contohnya nama ibu, Masepa Larasati. Itu M untuk Masepanya besar, kemudian L untuk Larasatinya juga ditulis besar. Begitu juga dengan nama anak-anak. Misalnya contohnya namanya Christian Baskoro. C-nya untuk Christian itu harus besar dan B untuk Baskoro juga harus besar. Yang ketujuh, selanjutnya penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk penulisan unsur nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia. Sekalipun kata bangsa Indonesia ini tidak di depan kalimat, dia di tengah kalimat, tetapi Indonesia tetap harus ditulis dengan menggunakan huruf besar karena itu adalah nama bangsa. Contoh, mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, I-nya ini untuk Indonesia dia tetap besar ya, meskipun dia tidak di depan kalimat. Kemudian Bibi menggunakan bahasa Sunda. Nah, Sunda ini juga meskipun dia tidak di depan kalimat harus huruf besar karena dia adalah merupakan unsur suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedelapan adalah huruf kapital digunakan untuk nama tahun, nama bulan, dan nama hari. Nama tahun misalnya tahun Masehi. Nah, M-nya ini dia harus besar. Nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu setiap huruf pertamanya harus menggunakan huruf besar. Begitu juga dengan nama-nama bulan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Contoh, Menteri Kehakiman dan HAM. Nah, ini M-nya harus besar untuk menteri dan K-nya juga harus besar untuk kehakiman. Dan-nya itu D-nya tidak perlu besar karena dia merupakan kata sambung.
Hamnya itu harus besar semuanya, karena HAM itu adalah singkatan. HAM itu singkatan dari hak asasi manusia. Jadi HAM-nya itu tulisnya besar semua. Yang ke-10 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Nah, kecuali untuk kata seperti di, ke, dari, dan yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal kalimat. Contohnya, ia penulis buku hak Gus Dur untuk nyeleneh. Nah, iya, i-nya itu harus besar karena dia di awal kalimat, seperti yang tadi dijelaskan di pertama. Terus, H untuk hak itu besar, G untuk Gus itu juga besar, dan D untuk Dur itu besar karena itu adalah judul buku. Hak Gus Dur itu adalah judul buku. Kemudian untuk nyeleneh, untuknya tidak usah huruf besar, dan nyelenehnya itu N-nya huruf besar. Kemudian yang 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya, di sini ada nama Nugrah Priyanto SPDK. Nah, S-nya itu harus besar, P-nya besar, baru D-nya kecil ya, karena dia merupakan gelar. Begitu juga tulisan Rita Kristianti Saweho. Nah, itu S-nya juga harus besar, P-nya juga harus besar, D-nya baru kecil. Kemudian ada Dokter Tiwi, D-nya itu besar karena dia merupakan gelar, dan Tiwi, T-nya besar karena dia nama orang. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kerabat seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contoh, atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih. Nah, saudara ini S-nya harus besar karena dia merupakan kata penunjuk hubungan kekerabatan. Kemudian yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ganti kata Anda. Contoh ya, surat Anda telah kami terima. Nah, Anda ini A-nya harus huruf besar ya. Penggunaan tanda titik. Nah, yang pertama itu tanda titik digunakan di akhir kalimat, di mana kalimat ini bukanlah kalimat perintah atau kalimat tanya. Karena kalau kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru, sedangkan kalimat tanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat yang bukan menunjukkan merupakan sebuah kalimat perintah atau kalimat tanya, jadi diakhirinya dengan tanda titik. Yang kedua, tanda titik itu digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan jam, angka yang menunjukkan menit, dan angka yang menunjukkan detik. Nah, kenapa di pelajaran matematika kemarin ibu tulisnya berikan contoh 14.00? Karena 14 itu menunjukkan jam dan titik, kemudian 00 itu menunjukkan menit. Yang ketiga, tanda titik itu dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Jadi kalau kelipatannya sudah ribuan, itu akan menggunakan tanda titik. Contohnya, ada 3.000 orang yang hadir pada acara ini. Nah, 3.000, 3.00 itu menggunakan titik setelah angka 3 karena 3.000 merupakan kelipatan ribuan. Ya, tanda tanya. Tanda tanya merupakan tanda yang dipakai untuk mengungkapkan kalimat tanya. Selain tanda tanya, di dalam kalimat tanya itu juga ada kata tanya, dan kata tanya itu ada 6, yaitu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa nama adikmu,
atau siapa dia, siapa teman barumu. Yang ketiga, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan yang terjadi sesuatu. Contohnya, mengapa kamu menangis? Mengapa adikmu berlari? Yang keempat, kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa, seperti kapan kamu akan pulang, kapan ibu pergi. Yang kelima, di mana. Untuk menanyakan, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, atau di mana kamu bersekolah. Kemudian yang keenam itu bagaimana. Yang keenam, kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, digunakan untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara menghitung bola yang ada di keranjang. Kemudian, yang terakhir adalah kata tanya berapa, digunakan untuk menanyakan banyaknya jumlah satuan, seperti berapa jumlah bola yang ada di dalam keranjang.